Selamat siang Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada. Kembali lagi ketemu dengan saya Cak To. Nah, ini di channel Sky Studio. Sahabat YouTube yang berbahagia, Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal sebagai surga keanekaragaman hayati. Ada begitu banyak makhluk hidup unik di Indonesia ini. Dan banyak diantaranya adalah endemi, alias gak ada di negara lain. Gak cuman fauna, berbagai jenis floranya pun memiliki keunikan yang luar biasa. Salah satunya yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, ini luar biasa. Ya benar, dia ada di Bengkulu. Bengkulu sebagai the land of Rafflesia, atau lebih tepatnya adalah Bengkulu sebagai satu-satunya koloni Inggris yang ada di Indonesia. Wah. Dan Bengkulu ini juga menyimpan sejarah prakemerdekaan yang sangat luar biasa sekali, pemirsa, di mana pada tahun 1938 sampai 1942 sang proklamator kita Insinyur Soekarno itu pernah diasingkan di Bengkulu sana. Nah, untuk mengetahui apa sih cerita-cerita tentang Bengkulu, mungkin nanti tentang Rafflesia, bunga Rafflesia yang mulai bermekaran di tengah pandemi, saya punya narasumber ini yang sangat luar biasa. Beliau aktif di komunitas peduli Puspa Langka Bengkulu. Beliau juga masih aktif di bidang promosi internasional pariwisata seni dan budaya di Kadin Bengkulu, dan beliau juga selaku ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Bengkulu. Kita sambut Mas Krishna Gamawan. Mas Krishna, selamat siang Mas. Selamat siang Mas Safor, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Krishna sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Bengkulu aman Mas, Bengkulu Mas? Insya Allah aman ya. Kita di tengah pandemi, tapi ya memang mau tidak mau sudah mulai kita harus sikapi dengan dengan cara sehat juga gitu ya. Yeah. Karena kan tidak mungkin kita terpuruk terus-menerus nih. Gitu. Ya, Mas Krishna, kan Bengkulu ini kan kalau dulu saya waktu SD masih teringat mesti bunga bangkai Rafflesia arnoldi Mas. Nah, apakah benar ya Mas, Rafflesia arnoldi ini mulai bermekaran di tengah pandemi ini Mas? Ya, betul sekali Mas Safor. Jadi ini juga surprise buat kita. Sebenarnya memang di Bengkulu itu bisa dibilang sepanjang tahun itu bunga Rafflesia itu bergantian mekarnya gitu kan. Nah, anehnya itu adalah akhir tahun kemarin itu sepertinya melambat. Jadi bisa dibilang kok kita nggak pernah dapat informasi lagi mengenai bunga Rafflesia. Jadi kayaknya pada saat kita memasuki era pandemi itu juga melesu dia, gitu kan. Nah, menjelang Lebaran kemarin, mungkin H-1, H-2 itu teman-teman di Habitat bilang, oh kayaknya ada beberapa Rafflesia bakal mekar nih, gitu kan. Nah itu kita coba, akhirnya kita coba bagaimana caranya tetap terinformasikan teman-teman yang ingin berkunjung gitu kan. Dan ternyata benar, dalam 1 minggu ini tuh ada 3 bunga Rafflesia yang mekar gitu kan. Luar biasa. Dan itu kita surprise juga. Selama ini itu adem ayem gitu kan. Kayaknya memang menjadi momentum. Kayaknya kita juga harus segera masuk ke new normal nih Mas. Berarti dengan Mas bisa dengan kata lain, kalau kita satir mungkin bunga Rafflesia mengarahkan corona gitu ya Mas ya? Iya, jadi istilahnya mungkin dia pikir udah stop, kita di rumah aja, sekarang harus udah beraktivitas kembali gitu. Ya, Mas Krishna, kalau boleh tahu Mas, bagaimana sih Mas sebenarnya sejarah daripada bunga Rafflesia itu sendiri Mas? Menurut Mas Krishna? Kalau bunga Rafflesia itu sendiri itu ternyata berbeda Mas Safor dengan bunga bangkai. Itu berbeda. Beda ya? Nah, jadi beda. Kalau bunga bangkai itu kita bisa kita bisa tanam. Kalau bunga bangkai itu suwak raksasa itu kan. Iya. Yang tingginya bisa sampai 3 meter gitu kan. Nah, jadi itu adalah bunga bangkai. Nah, sedangkan kalau bunga Rafflesia sebenarnya ini adalah tanaman langka di dunia itu banyak sebenarnya. Memang ini juga salah persepsi. Orang selalu bilang Bengkulu satu-satunya tempat di mana bunga Rafflesia mekar gitu kan. Nah, ternyata enggak. Jadi di Indonesia itu ada 14 jenis bunga Rafflesia.
Ada 14. Nah, cuman memang di Bengkulu diborong 5 jenis bunga rafflesia itu ada di Bengkulu aja. Nah, jadi dan kenapa Bengkulu juga disebut sebagai the land of rafflesia atau bumi rafflesia itu karena secara saintifik, secara penamaan pertama kali itu ketemunya itu memang di Bengkulu. Nah, waktu itu pada tahun 1818 pada saat gubernur Inggris waktu itu Thomas Stanford Raffles lagi di Bengkulu, beliau menemukan spesimen pertama bunga rafflesia. Nah, itu yang kemudian dikirim dan kemudian diklaim secara saintifik oleh Inggris bahwa bunga rafflesia, bunga raksasa terbesar di dunia itu ditemukan di Bencoolen. Nama saat itu kan Bengkulu namanya Bencoolen. Iya. Jadi memang dulu yang namanya pada zaman imperialisme itu kan semua negara Eropa berlomba-lomba untuk menemukan hal-hal yang baru. Jadi tanah baru mereka namain nama mereka, gunung mereka namain, termasuk flora dan fauna yang ada di Indonesia juga mereka namain. Betul, itu kayaknya kayak gengsi di setiap negara masing-masing. Oh, kami mengklaim spesimen baru nih gitu. Dan untuk rafflesia waktu itu diklaim oleh Inggris tahun 1818. Oh, 1818 ya, Mas ya. Mas, terus pertanyaan berikutnya, Mas. Apa sih yang menjadikan bunga rafflesia ini menjadi sangat istimewa, apa, Mas, kira-kira? Yang menjadi sangat istimewa itu sebenarnya yang pertama, bunga rafflesia ini sebenarnya adalah tanaman parasit. Kenapa tanaman parasit? Karena dia itu harus nemplok ke inang tertentu. Nah, inangnya ini itu hanya bisa dikondisikan mekar itu hanya di habitat-habitat asli. Itu tidak pernah bisa yang namanya kita istilahnya itu kita rekayasa kemudian kita pindahkan, itu nggak bisa. Memang dalam sejarah itu pernah ada satu kali kejadian itu berhasil. Itu pada saat pemerintah Belanda memindahkan inang rafflesia dari Nusa Kambangan ke Kebun Raya Bogor. Waktu itu sekitar tahun 1908. Nah, mereka tanam ke Kebun Raya Bogor tahun 1908, baru mekar itu 2011, Mas. 2011 baru mekar pertama ini? Itu. Iya. Jadi lebih 100 tahun gitu kan. Nah, jadi apakah ini hanya kebetulan? Kita juga nggak bisa memastikan, gitu kan? Iya. Kalau kita tanam, masa kita harus nunggu 100 tahun lagi gitu kan? Baru terbukti. Ya. Nah, itu yang ya ini sangat istimewa dan biasanya habitat ini yang kemudian sangat terikat dengan habitat aslinya. Seperti Rafflesia arnoldi itu kan rafflesia yang terbesar, itu mereka terikatnya itu di Sumatera, khususnya di Bengkulu. Di Jawa Timur sendiri itu ada, Mas. Kita menyebutnya Rafflesia lawangensis. Itu dari daerah Jawa Timur. Itu ada tahun, kalau nggak salah, tahun 2011 atau 2012 pernah ada sekali mekar. Cuman untuk mencapainya itu kan perlu effort yang luar biasa dari mereka pertama kali muncul di inangnya itu, kemudian sampai mekar itu membutuhkan waktu 4 tahun. Dan mekar itu hanya 7 hari. Nah, itu yang membuat istimewa ya. Yang bikin istimewa, dan karena ini juga tidak bisa tidak bisa direkayasa lah ya, ditebak-tebak. Nah, betul. Biasanya kalau kita selalu mempromosikan bunga rafflesia itu hari ini mekar baru kita promosikan, orang baru datang. Jadi sama kayak kalau kita promosi safari di Afrika, Mas, kita ngomongin safarinya aja, kita nggak bisa menjamin nanti kita ketemu badak, kita ketemu singa, kan nggak bisa, kita pasti gitu kan. Kalau ketemu ya alhamdulillah gitu kan, bonus dari tur itu gitu. Seperti itu. Terus itu, Mas, kira-kira bulan apa, Mas, yang biasanya dan bulan apa, Mas Krishna biasanya yang paling istilahnya bisa dipastikan itu kira-kira bulan apa, Mas? Kalau dipastikan bulan apanya, kebetulan memang kalau di Bengkulu, kalau kita melihat
track recordnya itu dari bulan November sampai ke Februari karena musim hujan. Nah, semakin biasanya musim hujan, tapi kalau musim hujannya kebanyakan juga malah nggak jadi, busuk dia soalnya. Jadi tekstur dia itu kayak jamur, Mas Afor. Kalau kita sentuh itu dia kayak jamur bentuknya. Nah, jadi kalau terlalu banyak curah hujan juga gagal mereka. Nah, tapi biasanya di bulan November, Desember, Januari, Februari itu banyak sekali yang mekar. Malah kita pernah satu bulan Februari mungkin tahun 2016 atau 2017 itu bulan Februari aja kita ada 16 bunga yang mekar. Di 16 titik banyaknya. Ya? Di 16 titik itu tersebar? Iya, di 16 titik, ya. Jadi tersebar di seluruh provinsi Bengkulu. Tinggal wisatawan mau pilih mau yang paling jauh atau mau sekalian mau lihat objek wisata yang mana gitu kan. Sekalian ke arah sana gitu. Oke, tadi menyinggung objek itu, ya. Objek wisata Mas Krisna. Selain bunga rafflesia tadi menjadi ikon daripada kota Bengkulu, tentunya Bengkulu ini kan mempunyai DTW ya, daerah tujuan wisata yang lainnya Mas. Apa saja Mas kira-kira yang layak disandingkan nanti misalkan kita mau melihat bunga rafflesia harus mampir ke sini kira-kira apa aja Mas Krisna? Nah, jadi sebenarnya kalau Bengkulu sendiri kalau kita melihat kita kan selalu bilang 30 hari Indonesia. Nah, setiap provinsi mempunyai sesuatu hal yang ditonjolkan sendiri, misalnya gitu. Nah, Bengkulu kebetulan di Sumatera itu mendapat spesialisasi untuk wisata sejarah. Nah, kenapa wisata sejarah itu? Karena kita punya alur sejarah berbeda sendiri. Nah, salah satu destinasi unggulan kita di Provinsi Bengkulu itu adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini adalah benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara. Nah, dan itu kebanyakan orang juga nggak tahu. Dan selain Benteng Marlborough, kita juga tadi ada masa forsikun sedikit, ada rumah pengasingan Bung Karno. Gitu kan? Iya. Ya, kemudian ada rumah Ibu Negara Fatmawati yang menjahit bendera pusaka kita gitu. Nah, jadi memang kebetulan di Bengkulu selain kita ada wisata alam dan budaya, wisata sejarah itu mungkin porsinya lebih besar karena sejarahnya beda. Jadi pada saat orang bilang secara umum orang Indonesia bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, di Bengkulu itu Belanda masuk ke Bengkulu itu 1825. Sedangkan dari 1685 sampai 1825 itu kita sama Inggris. Berarti satu-satunya ya Mas? Satu-satunya koloni Inggris itu ya Bengkulu ya? Betul. Kenapa kita sebut koloni juga? Karena kota Bengkulu itu adalah cikal bakalnya justru Benteng Marlborough tadi. Jadi pada saat diberikan space untuk membangun pusat perdagangan, itu berubah menjadi kota Bengkulu, menjadi kota perdagangan gitu kan. Itu ininya. Jadi landmark pertama di kota Bengkulu itu ya Benteng Marlborough. Iya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang DTW kan pasti tidak bisa terlepas dari sarana prasarana Mas. Nah, betul. Kalau menurut Mas Krisna, sarana prasarana apa Mas yang sudah ada di Bengkulu itu untuk menunjang wisatawan itu biar tertarik mengunjungi Bengkulu? Kira-kira apa Mas yang sudah ada di Bengkulu Mas? Ya, kalau prasarana dan sarana baik itu di Kota Bengkulu sendiri dalam artian kalau kita ngomongin wisata sejarahnya aja gitu kan. Hotel kita di sini sudah lumayan lengkap. Memang baru sampai bintang 4 kita paling tinggi baru Mercure di Bengkulu. Namanya Mercure Bengkulen. Nah, jadi makanya sekarang kadang-kadang kita juga harus hati-hati pada saat kita Google Bengkulen gitu, bisa Singapura, bisa juga Bengkulu, jangan salah booking gitu kan. Bisa, apalagi Mercure Singapura ada, Mercure Bengkulen juga ada di Bengkulu. Itu juga kita selalu bilang ke tamu-tamu hati-hati nanti salah booking gitu. Nah, kemudian seperti hotel kita ada, jadi untuk menampung tamu-tamu karena di Bengkulu adalah baru berkembang ya untuk pariwisata, dalam artian Bengkulu itu tergerak pariwisatanya karena animo orang-orang atau provinsi-provinsi di sekitarnya itu maju. Jadi keseret juga dengan tren trigger lah ya. Pariwisata. Triggernya dari sana ya. Betul. Jadi istilahnya, banyak anak-anak muda mungkin di Sumatera Barat, mungkin di Sumatera Utara yang mulai upload
destinasi wisata yang menarik, anak-anak Bengkulu akhirnya menjadi ada trigger di situ. Nah, dan ini yang dilihat oleh pemerintah provinsi bahwa sepertinya memang sudah saatnya kita memulai mengembangkan pariwisata, karena di Bengkulu ini terlalu lama dimanjakan sama tambang emas, Mas. Tambang emas, tambang batu bara kita banyak, jadi orang selalu berpikir pariwisata nanti dulu deh gitu kan, karena masih ada porsi yang lebih besar di tambang. Gitu kan. Nah, cuman kita sekarang juga sudah mulai pelan-pelan mengedukasi juga, saling mengedukasi bahwa tambang itu kan nggak selamanya. Pemerintah Arab aja sekarang sudah mulai kan menggalakkan pariwisata karena mereka tahu tidak selamanya tambang minyak itu akan menghasilkan. Betul. Jadi kalau untuk sarana dan prasarana kita pikir untuk Bengkulu sendiri itu sudah memadai, baik itu kebutuhan wisatawan lokal sama wisatawan asing kan berbeda. Kalau wisatawan lokal biasanya mereka sekaligus untuk untuk leisure, untuk sekaligus menikmati perjalanannya, fasilitasnya harus bagus. Itu kita hotel, resort di pinggir pantai juga ada. Nah, tapi kalau orang asing kan mungkin akan lebih unik karena mereka pengen terlibat langsung experience dengan masyarakat lokal. Jadi mereka mungkin lebih memilih, saya coba ke tempat-tempat yang memang dekat sama habitat rafflesia, homestay di sana, bagaimana masyarakat kehidupannya seperti itu. Mungkin memang agak berbeda, tapi itu kita coba akalin, kita udah siap untuk itu. Ya. Kalau perbandingan Mas, kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 kemarin bagaimana? Lumayan ya Mas ya yang datang. Kalau 2019 kemarin kebetulan di Bengkulu waktu tahun kemarin itu ada beberapa event nasional yang ada di Bengkulu. Jadi itu lumayan signifikan. Jadi waktu itu untuk tahun 2019 itu sekitar 200.000 untuk kunjungan Wisman ya yang ada di Bengkulu. Iya, dan itu sebenarnya juga target tahunan yang dicanangkan oleh pemerintah dari tahun 2016. Jadi kita tidak muluk-muluk, setiap tahun itu kita coba canangkan itu 200.000 ininya tingkat kunjungannya. Nah, betul. Dan saya pikir itu juga baik karena bagaimanapun juga pariwisata itu tidak lepas dari SDM. Kita nggak mungkin yang namanya tempat kita indah tapi SDM-nya kita ngawur kan akhirnya hancur juga gitu kan destinasinya. Betul. Nah, jadi memang kita di sini juga selalu berusaha bagaimana caranya mengedukasi melalui pemilihan duta wisata, kemudian terus pelatihan pemandu. Nah, seperti HPI Bengkulu itu baru tahun 2017 Mas. Terbentuk. Nah, jadi bisa dibilang kita itu paling bontot di Sumatera, padahal bukan paling bontot secara provinsi gitu ya. Tapi ya itu tadi kita menikmati aja perkembangannya itu, dan setiap tahun juga walaupun tidak begitu banyak kunjungan wisatawan asing ke Bengkulu, cuman diversifikasi produknya itu semakin bertambah. Jadi ada yang mau lihat bunga rafflesia, ada yang mau lihat gajah, ada yang mau lihat sejarah. Nah, ada juga yang hanya mau ziarah. Kami di sini juga ada kuburan Inggris, Mas. Jadi mereka juga mau ziarah, mau melihat bukan melihat leluhurnya, tapi ternyata mereka itu ada asosiasinya, ada asosiasi makam Eropa di Asia, itu ada asosiasinya. Jadi mereka keliling ya, mengunjungi tempat-tempat itu. Iya, betul. Berarti termasuk Bengkulu masuk dalam asosiasi makam-makam itu tadi ya? Iya, betul. Iya, emang ini nih Mas, kadang jadi, kita jadi kadang keunikan yang seperti ini kita nggak pernah tebak, ternyata ada gitu kan. Ya, keunikan ini kan kadang yang bisa menjadikan orang untuk berkunjung ke Bengkulu kan itu Mas. Tinggal nanti kesiapan daripada teman-teman pelaku wisata, pemerintah daerah itu kan untuk mengakomodir seperti itu Mas. Boleh disinggung tadi ngomong ada gajah loh Mas. Apa Mas? Yang ada di Bengkulu Mas dengan gajah tadi Mas? Nah, kalau Sumatera itu kan sebenarnya memang endemi itu fauna terbesar di dunia, gajah itu kan kita sangat dekat ya, dalam artian gajah Sumatera itu ada mulai dari Aceh sampai Lampung itu ada.
Dan status gajah itu sendiri kan sekarang adalah status yang kritis terancam punah. Sama dengan harimau Sumatera. Jadi statusnya itu sekarang kritis. Nah, untuk di Bengkulu mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di Lampung. Itu mereka punya yang namanya pusat latihan gajah yang memang besar. Sedangkan di Bengkulu pusat latihan gajah yang kita miliki itu lebih kecil, tapi kita sudah berusaha untuk kan dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya gini, kalau di tempat lain mungkin melihat gajahnya bisa nari, gajahnya bisa main sepak bola gitu kan. Nah, kalau di Bengkulu kebetulan gajahnya ini adalah gajah patroli. Jadi gajah patroli ini adalah gajah yang mengamankan kawasan hutan. Jadi mereka itu melawan adanya pembalakan liar, adanya illegal logging, jerat harimau. Itu mereka menyisiri hutan untuk menggagalkan hal itu, membongkar para perangkap harimau gitu kan. Nah, biasanya jadi satu kali mereka jalan ini biasanya 7 hari. Nah, 7 hari ini kita bersama BKSDA Bengkulu itu membuat paket wisatanya. Oh, luar biasa ini. Nah, jadi pada saat mereka patroli, biasanya ada bule ataupun ada mahasiswa magang dari Jogja ataupun dari Malang, dari Brawijaya yang lagi magang di Bengkulu, mahasiswa KKN lah ya mungkin. Jadi itu mereka bawa ke hutan, jadi mendapat pengalaman sendiri. Gitu. Berarti ini termasuk wisata. Itu menarik untuk orang asing. Wisata minat khusus ini ya maksudnya ya. Betul, wisata minat khusus. Dan kebetulan karena Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kan juga sangat getol ya untuk mengajak orang banyak terlibat dalam pelestarian itu sendiri. Ya. Wah, luar biasa ini Mas. Kapan-kapan boleh dicoba ini. Mas tadi kan menyinggung masalah harimau Sumatera yang akan punah, terus hampir kritis ya, gajah juga sedemikian. Jangan sampai nanti Mas, bunga rafflesia itu yang jadi satu-satunya tadi di ikon Bengkulu itu juga bisa langka dan mungkin terancam punah Mas. Lah, nanti bagaimana Mas cara teman-teman pelaku wisata yang di Bengkulu itu untuk menjaga agar upaya pelestarian Rafflesia arnoldi tadi tidak terancam punah atau langka itu bagaimana Mas? Yang dilakukan. Nah, jadi memang mungkin inisiasinya dulu waktu pertama kali kita mulai sosialisasi mengenai bunga rafflesia itu tahun 2011. Pada saat itu saya bergabung sama teman-teman di KPPL tadi gitu ya, ke komunitas Swalangka. Jadi sebenarnya lucu. Jadi saya itu waktu itu satu-satunya pelaku pariwisata yang orang mungkin berpikir ngapain sih Krista ikut komunitas sejarah, ikut komunitas rafflesia. Sebenarnya itu nebang hutan Mas, istilahnya karena Bengkulu kan belum ada apa-apa gitu. Kita mencoba membentuk suatu landasan gitu kan untuk pariwisata Bengkulu ke depan. Nah, jadi melalui komunitas-komunitas anak muda ini kita coba untuk mensosialisasikan rafflesia, dan itu tahun 2012 aja kita juga kaget waktu itu. Kita datang ke salah satu SMK pariwisata yang ada di Bengkulu. Kita tanya dari 100 orang siswa yang pernah lihat bunga rafflesia secara langsung itu nggak nyampe 10%-nya. Padahal setiap hari Selasa dan Kamis mereka itu pakai batik Bengkulu yang ada bunga rafflesianya gitu kan. Tapi lihat yang asli itu belum pernah gitu. Nah, dari sana kemudian berkembang di setiap habitat. Bengkulu itu ada 9 kabupaten, 1 kota. Nah, di setiap kabupaten itu ada habitat rafflesia. Nah, sekarang setiap kabupaten ini kemudian membentuk komunitas peduli Puspalangkanya masing-masing. Nah, disinilah kita setiap tahun sekali kita ada kumpul bareng bersama-sama dengan teman-teman BKSDA juga, upgrade skill mereka, upgrade bagaimana handle tamu, upgrade bagaimana melestarikan, atau mungkin mereka ada ide untuk pelestarian yang seperti apa. Jadi itu kita tampung biasanya di bulan November, kita tuh kumpul bareng tuh semua pelaku para habitat rafflesia ini,
kita kumpulin semuanya, kemudian kita berbagi informasi, kemudian ya upgrade skill lah. Itu setiap tahun kita lakukan. Nah, itu salah satunya. Dan kita harapkan juga ke depan itu tetap kami lakukan. Terus juga ada yang namanya program KPPL Road to School. Jadi kita juga mengenalkan bunga rafflesia ini ke anak-anak sekolah. Ya, terus kita juga berikan SOP bagaimana cara yang baik kalau kita masuk ke dalam hutan. Jangan sampai misalnya justru bongkol rafflesia itu kan kayak kol Mas, kayak kubis gitu kan. Jangan sampai keinjek gitu. Itu berarti nanti bisa tumbuh lagi gitu ya Mas ya dari bongkolnya itu? Bisa. Jadi memang misalnya dia nempel di satu akar inangnya gitu kan. Nah, di akar itu puluhan Mas ininya, kayak kelereng-kelereng gitu dia bentuknya. Nah, kemudian membesar sampai akhirnya segede bola sepak itu, segede itu, kemudian baru mereka mekar gitu. Ya. Jadi itu tadi ya Mas ya, lewat KPPL bekerja sama dengan BKSDA untuk berusaha terus melestarikan itu tadi ya Mas Krishna. Betul. Mas Krishna, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sedikit bercerita, memberikan gambaran kepada kita teman-teman yang ada di luar Bengkulu bahwasanya emang Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Mas, sebelum berpisah Mas, mungkin dikasih semangat untuk teman-teman pelaku wisata yang ada di seluruh Indonesia Mas. Itu monggo Mas. Siap, sahabat-sahabatku semua, para pelaku pariwisata di Indonesia, memang kita sekarang bisa dibilang kondisinya mati suri ya karena pandemi ini. Tapi percayalah bahwa ujung jalan itu kayaknya sudah dekat gitu. Dan ini tinggal bagaimana kita kemudian menyikapi bahwa semuanya itu akan kembali normal walaupun tentu saja dengan protokol-protokol yang memang harus ketat. Jadi istilah new normal itu sebenarnya men-encourage kita bersama-sama untuk hidup kembali normal, hidup seperti sebelum pandemi, tapi ditambah dengan bahwa kita harus selalu bersih, kita harus selalu higienis. Bahkan di Bengkulu pun sekarang kita sedang bikin SOP-nya nih, bagaimana mengunjungi habitat rafflesia dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID ini gitu. Jadi tetap semangat, tetap positif. Memang mungkin ada juga teman-teman yang beraktivitas lain karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa mobilitas manusia itu sekarang sedang berhenti. Bisnis kita adalah mobilitas manusia itu, gitu kan? Iya. Jadi seperti di Bengkulu sekarang yang Garuda yang 2 kali sehari menjadi 2 kali seminggu. Kan lumayan. Jadi dari 2 kali sehari menjadi 2 kali seminggu gitu. Itu kan lumayan, efeknya lumayan besar dan mungkin itu yang membuat kita kemudian harus cari cara untuk tetap kreatif dan juga tetap semangat. Itu memang perlu ditularkan dari masing-masing diri kita gitu kan, bahwa kita tetap harus positif, kita tetap harus berpikir optimis. Semoga pandemi ini mungkin tidak cepat selesainya, tapi paling tidak new normal ini membuat bisnis kita kembali bergeliat, bisnis kita kembali hidup seperti semula. Dan itu Mas Afon. Ya, Mas Krishna, terima kasih. Tak terasa waktu yang sangat singkat ini dan sangat luar biasa sekali. Kalau saya tadi mengambil apa yang dikatakan Mas Krishna bahwasanya ujung jalan itu sudah kelihatan ya Mas ya. Ujung daripada ini terbukti dengan bunga rafflesia yang mulai bermekaran di tengah pandemi ini, insya Allah menjadikan sebuah lentera yang bagi kita semua menunjukkan sebuah tanda kebaikan. Mas Krishna, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat untuk kita semua. Ya, sehat selalu Mas Afon.